wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sesepuh penyusepuh yang saya hormati semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali di pagi yang mulia ini, pagi yang dipenuhi dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa datang ke tempat ini. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita di tempat ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, menambah yakin iman Islam kita kepada Allah. Dan semoga Allah Ta'ala berkahi kita, anak istri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, berkat hadirnya kita di majelis ini, dijadikan mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang diberikan jalan yang lurus, selalu diberikan petunjuk dalam hidupnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena guru kita belum bisa hadir, beliau ada acara di luar kota, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ini. Allah tetap berikan kebaikan buat kita semua dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Apalagi kita ini ada di bulan suci. Kita ini sekarang ada di bulan Rajab. Syahrul Rajab ini Syahrullah, bulannya Allah, bulan kita mempersiapkan bekal untuk masuk bulan Ramadan. Jadi untuk masuk bulan Ramadan itu bahasa Jawanya ancang-ancangnya dari bulan saat ini, bulan Rajab ini ancang-ancangnya. Sehingga ulama mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zara' wa Sya'ban Syahrul Saki wa Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Rajab itu bulan seseorang menanam bibit atau benih. Jadi orang itu kalau mau panen harus ada benih yang ditanam. Nah, bulan Rajab ini diibaratkan bulan kita menanam benih yang baik, memperbaiki diri, kembali dari nol, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu diibaratkan sebagai cara atau bentuk menanam benih. Makanya bulan ini kan Syahrullah, bulannya Allah, bulan kita disuruh banyak-banyak istighfar. Kita tanam benih di bulan ini, benih yang baik, yaitu kita taubat kepada Allah di bulan ini. Kenapa? Karena bertobat itu membuka pintu kedekatan kita kepada Allah. Seorang kalau tidak bertobat, maka dia tidak bisa dekat dengan Allah. Seorang kalau masih dalam kondisi ia berlumuran kotoran, maka bagaimana ia bisa diterima oleh Allah? Kan kemarin sudah pernah kita singgung, kalau kita ini dalam keadaan tidak punya wudhu, kita berhadas, kita tercegah untuk bisa baca Quran. Kalau kita itu berhadas kecil, hadasnya hadas kecil, dilarang untuk baca Quran. Orang yang berhadas kecil dilarang mengerjakan 4 hal. Pertama,
as-sholatu, dia nggak bisa sholat. Padahal itu hadas kecil. Dan sholat itu pintunya hubungan hamba dengan Allah. Sebaik-baik maudhu, sebaik-baik hal yang dilakukan hamba itu adalah sholat. Sholat itu sebaik-baik bentuk ibadah, tiang agama. Dekatnya hamba dengan Allah itu di sholatnya. Bahkan disebutkan sholat itu mi'rajnya, naiknya hamba ke hadapan Allah. Hanya dengan karena sebab berhadas kecil kita tercegah untuk dekat dengan Allah. Tak bisa kita sholat. Padahal kita cuma hadas kecil. Mau sholat itu tidak bisa. Wa tawaf, dan bertawaf di Ka'bah. Bayangkan Ka'bah itu setempat sebaik-baik rumah di atas bumi, Baitullah. Siapa-siapa yang sholat di depan Ka'bah itu nilai ibadahnya, sholatnya 100.000 kali lipat pahalanya dibanding sholat di masjid yang lain. Orang yang di dalam Ka'bah itu dapat rahmatnya Allah yang luar biasa. Buat siapa? Orang yang tawaf di situ dapat rahmatnya Allah yang sangat besar. Nah, ketika seorang berhadas kecil tercegah untuk bisa dapat rahmatnya Allah yang besar gara-gara tidak bisa tawaf. Karena syarat tawaf itu sama dengan syarat sholat, harus dalam keadaan suci. Dikatakan oleh Nabi, tawaf itu seperti sholat, hanya saja boleh bicara. Tawaf itu seperti sholat, hanya saja di sholat kita tak boleh bicara. Tapi kalau tawaf masih boleh bicara, tapi bicara yang baik. Kemudian apa yang dilarang tercegah seseorang karena cuma gara-gara hadas kecil? Apa itu? Masful Quran wa hamli, memegang, menyentuh Al-Quran dan menenteng atau membawanya. Tidak boleh. Disebutkan di ujung pinggir tepi mushaf Al-Quran itu tulisannya la yamassuhu, tidak boleh masuk. Masuk itu apa? Musaf, megang, nyentuh Quran. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci, tidak berhadas. Apalagi menenteng atau membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas, maka ini diharamkan, dilarang. Nah, ini contoh saja, gambaran. Kalau kita dalam keadaan berhadas, kita ini bawa sesuatu hal yang kurang bersih. Orang hadas itu kan kurang bersih, dalam kondisi tidak suci, itu namanya berhadas. Itu kebalikannya suci. Kalau suci dalam keadaan ia siap untuk ibadah. Tapi kalau orang berhadas tidak dalam keadaan siap untuk ibadah. Nah, kalau hadas kecil saja bisa mencegah seorang untuk mengerjakan sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah, sholat, tawaf, gitu. Belum lagi hadas besar. Orang kalau terkena hadas besar itu dia tercegah dari 10 hal. As-sholat, sholat tak boleh, jelas hadas kecil saja tak boleh. Kemudian apa? Tawaf tak boleh. Mashul Quran wa hamlih, menyentuh Al-Quran tak boleh. Hamlih, membawa Quran tak boleh. Wa qiraatuhu, baca Quran tak boleh. Orang hadas besar, orang dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, alias semuanya ini hadas besar. Tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh nyentuh Quran, tak boleh membawa Al-Quran, bahkan membacanya tak boleh. Kemudian apa? Wassaum, puasa tak boleh. Ya, puasa tidak boleh kalau dalam keadaan haid dan nifas. Wal i'tikaf fil masjid, i'tikaf masuk rumahnya Allah terusir, tak boleh. Julus duduk di dalam masjid tak boleh, dekat masuk saja tak boleh, apalagi duduk berdiam diri di masjid. Ada beberapa hal yang disebutkan sampai 10
Itu dibahas di kitab Safinah Ustadz Khairul yang biasa menyampaikan. Nah, ini saya cuma ngasih gambaran. Kalau kita ini berhadas dalam keadaan kotor yang sifatnya zahir, itu kita tercegah untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang agung, yang punya nilai besar. Ya tahu. Lah bagaimana diri kita ini dalam keadaan berhadas yang batin, banyak berbuat dosa. Hadas zahir, kotoran zahir itu apa? Tidak punya wudu, terkena najis, mau najis kecil ataupun najis sedang ataupun najis berat. Ini semuanya menghalangi orang untuk bisa beribadah. Lantas bagaimana dengan najis-najis, kotoran-kotoran batin? Punya sifat hati yang suka menyombongkan diri, suka memamer-mamerkan amalnya, suka nunjuk-nunjukkan kebaikannya, suka membangga-banggakan amal perbuatannya, bangga diri, sifat dengki, buruk sangka dengan orang lain, dan macam-macamnya. Ini semuanya adalah hadas, kotoran hati. Yang ini semua mencegah orang untuk sampai diterima di pintunya Allah, ditolak kita. Makanya titik awal orang mau ibadah itu apa? Tidak bisa langsung ibadah, kudu tobat dulu, istighfar, mohon ampun. Itu bibit orang mau dekat dengan Allah. Lah ini pas eventnya tepat. Kita ada di bulan menanam benih, di bulan Rajab. Tanam benih yang baik dulu. Apa itu? Tobat wal istighfar. Nah, nanti masuk bulan Sya'ban. Wa Sya'ban syahruz zakah. Dan bulan Sya'ban itu bulan kita mengairi, menyirami benih yang sudah kita tanam tadi. Jadi tobatnya baik-baik, berbuat kebaikan di bulan Rajab, dijaga terus sampai di bulan Sya'ban. Seperti orang yang menanam benih, kemudian benihnya tadi disirami. Orang yang dia tidak menanam benih, bagaimana dia akan menyirami apa yang disirami? Dak tobat, dak istighfar, terus bagaimana dia akan menyirami, membesarkan amalnya? Pintu rahmatnya Allah, pintu sampai kepada Allah, tobat istighfar. Masuk bulan Sya'ban, dijaga itu amal kebaikannya, istighfar tobatnya dijaga. Nanti kalau sudah masuk bulan Sya'ban, tanaman tadi kita sirami, masuk bulan Ramadan, wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan Ramadan bulan kita bisa memanen hasil yang kita tanam tadi. Berapa bulan jadi? 3 bulan. Sekarang Pak Tani itu panennya berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Sekarang petani itu 3 bulan sekali panen. Ya begitulah ibaratnya, gambaran. Nah ini alhamdulillah kita ada di bulan Rajab. Bulan di situ kita menanam benih yang baik. Apa benih yang baik? Kita banyak-banyak istighfar. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Kanjeng Nabi. Dia tak berbuat satu dosa, kesalahan apa. Datang kepada Kanjeng Nabi, tiba-tiba orang tadi teriak-teriak, wa dzanubah. Kanjeng Nabi, dosa saya ya Allah. Kanjeng Nabi, saya punya dosa yang banyak ya Rasulullah. Wa dzanubah, saya punya dosa yang banyak ya Rasulullah. Bagaimana? Diulang-ulangi sampai 3 kali orang tadi. Di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, wa dzanubah. Kanjeng Nabi, dosa saya, Kanjeng Nabi, dosa saya banyak, dosa saya besar, dosa saya banyak, Kanjeng Nabi, wa dzanubah. Teriak-teriak di hadapan Kanjeng Nabi. Akhirnya apa ucapan Kanjeng Nabi? Qul, wahai sahabatku, ucapkan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina, wa rahmatuka arja' indi min a'mali. Kalau dalam Al-Quran, wa rahmatuka arja' indana, yang diajarkan ulama, wa rahmatuka, dan wa rahmatuka arja' min a'malina.
Ucapkan kata Nabi, Allahumma maghfiratuka, ya Allah ampunanmu, awsa'u, lebih luas, min dunubina, daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, arja indana, lebih kami harapkan, min amalina, daripada amal kebaikan kami. Kul, ucapkan itu. Diucapkan oleh orang tadi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi, ya Allah rahmatmu lebih luas daripada dosaku, ampunanmu lebih luas dari dosa. Wa rahmatuka arja min amali, dan rahmatmu lebih luas dari amal kebaikanku. Yang ucapkan sekali kanjeng Nabi. Qul tsaniyan, ucapkan lagi sekali lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi, ulangi sekali lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan dari amal kebaikanku. Setelah mengucapkan seperti itu, kanjeng Nabi mengatakan, Gum, sudah bangun dari sini. Bagaimana ya Rasul? Bangun. Ghafarallahu laka, Allah sudah mengampuni semua dosamu yang kau bilang banyak. Pulang, bangun. Sudah diampuni semua. Nah, luar biasa. Dalam satu keadaan Nabi SAW pernah diceritakan fi masirah, satu ketika Nabi bersama para sahabatnya melakukan satu perjalanan. Masih di tengah perjalanan, di tengah-tengah jalan tiba-tiba kanjeng Nabi mengatakan, Astagfirullah, Astagfirullah. Sahabat, ayo semua pada istighfar. Maka semua sahabat Astagfirullah, fastaghfarna, maka kami semua, begitu kanjeng Nabi bilang ayo istighfar, maka kami semua istighfar. Tengah-tengah kami istighfar, kanjeng Nabi mengatakan, atimmu sab'ina marrah, atimmu sab'ina marratan, sempurnakan sampai 70 kali. Baca ulangi sampai 70 kali. Kata sahabat, maka kami mengulangi sampai 70 kali di tengah jalan. Astagfirullah, 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 sampai 70 kali. Begitu selesai yang diucapkan oleh sahabat, faqala, maka Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba itu, wala amatin, baik laki-laki ataupun perempuan, yastaghfirullah, dia minta ampun, beristighfar kepada Allah, dia mengucapkan astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, fi yaumin, di dalam satu harinya seorang hamba dia mengucapkan sab'ina marratan, 70 kali. Tidaklah seorang hamba dia dalam satu hari mengucapkan astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, satu hari dia mengucapkan 70 kali, illa ghafarallahu lahu sab'a mi'ati dzambin, terkecuali karena istighfarnya yang 70 kali tadi, Allah menghapus dosanya 700 dosa. Mengucapkan istighfar 70 kali, dosanya yang dihapus 700 dosa. Kira-kira kita berbuat dosa sampai 700 tahun. Katakan kanjeng Nabi, waqad khaba 'abdun au amatun amila fi yaum wa laila aktsara min 700 dzambin. Kebangetan, katakan Nabi. Sungguh betul-betul kelewatan, keterlaluan, celaka kok hamba satu hari dosanya sampai 700 kali. Nah, makanya kita ini jangan kurang daripada 70 kali. Paling kikirnya, paling bakhilnya, paling pelitnya orang beristighfar itu satu hari 70 kali. Itu paling bakhil, paling pelit, paling kikir. Nah, ini kanjeng Nabi ngajari kepada kita di bulan apa? Di bulan Rajab banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena ini bulan-bulan istimewa. Mudah-mudahan kita masuk kelompok hamba yang dicintai di bulan ini ya. Dapat kelompok orang-orang yang mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah dan ampunannya. Amin Allahumma
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kembali kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, yang mana kitab ini disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir Ibu, pembahasannya sampai di mana saya lupa. Ada yang mencatat? Ibu-ibu yang di depan datang semua ya Bu ya. Terakhir catatannya sampai mana Bu? Ini nasoeh kan baru di awal-awal ya. Bab masalah ketakwaan sudah. Tiga kelompok umat akhir zaman. Itu yang mana itu di nasoeh? Terang itu kembangannya itu. Yang di kitab nasoehnya ini sampai mana? Tiga kelompok orang akhir zaman bagaimana? Sifat-sifat Allah itu akidatul awam ya Bu. Kayaknya sudah kelar ya. Nah, baik. Muqaddimah ya. Baru muqaddimah. Muqaddimahnya belum selesai ya. Oh iya betul saya ini. Innamal a'malu binniyat. Ya betul. Bab pertama ya, ini muqaddimah. Jadi kemarin itu kita bahas muqaddimah, pembukaan kitab Nasoeh, menerangkan tentang pentingnya nih niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Kanjeng Nabi pernah pesan kepada sahabatnya, akhlis niyyataka yakfika amalul qalil. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah pesan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, akhlis niyyataka, murnikan niatmu saat kau itu berbuat kebaikan. Yang ikhlas, yang murni. Apapun amalmu, yang murni, yang ikhlas. Bukan karena untuk cari harta, bukan untuk cari pujian manusia, bukan untuk cari kesenangan yang lainnya, atau bukan untuk dapatkan wanita yang nanti akan dinikahinya, gitu, yang kemarin kita bahas. Tapi niatnya semata-mata percaya kepada janji Allah bahwa Allah akan memberikan balasan besar, pahala buat orang yang berbuat amal baik. Itu percaya, kita janji, percaya Allah berikan pahala yang besar atas ibadah yang saya kerjakan. Itu ikhlas. Tidak cari perhatian manusia, tidak cari pujian manusia, tidak kepingin niat-niat yang lain. Katakan ya Nabi, siapa yang bisa memurnikan niatnya di dalam amal-amalnya, maka cukup baginya amal yang sedikit. Walaupun dia amalnya cuma kecil sedikit, tapi kalau ikhlas nanti jadi besar. Nanti jadi besar, jadi agung. Yang ikhlas, yang murni. Orang-orang yang sampai kepada kita ilmunya, ini adalah orang-orang yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak disampaikan ilmu ini kepada kita. Makanya para sahabat itu orang-orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas. Mukhlisin, orang yang tulus karena Allah. Kenapa? Kalau tidak karena sahabat ikhlas berjuang mengajarkan agama ini, tidak sampai Al-Quran ke Indonesia, tidak sampai. Tidak sampai hadis Nabi kepada kita. Karena mereka ikhlas, Allah sampaikan seruan mereka kepada manusia. Ya, terkadang orang itu Bu ya, terkadang orang itu, ulama itu menyebutkan orang itu terkadang berbicara, memberikan nasihat, atau kita ini terkadang kalau bicara, itu pembicaraan kita ngefek atau tidaknya tergantung dari hatinya yang baik. Hatinya ikhlas, niatnya ikhlas, hatinya juga baik. Siapa-siapa yang hatinya ikhlas dan dia keluar dari yang perasaan dari dalam hati yang tulus karena Allah,
ini ucapan yang diucapkan itu keluar diiringi dengan nur cahaya. Apapun ucapannya, mungkin ucapan biasa, boten dalil, boten baca Quran, ndak baca hadis. Tapi kalau yang ngucap itu dari hati yang ikhlas, hati yang bersih, itu ucapan bercahaya. Orang yang dengar nembus masuk di hatinya, langsung sadar. Kita ini kalau datang ke orang yang soleh atau orang-orang yang ikhlas, kita ini punya masalah, kita sedang curhat, kita menghadapi kesulitan, itu yang kita ajak bicara berapa orang, Bu? 20 Bu, yang jenengan ini kalau ada masalah yang diajak curhat berapa orang? Se-Indonesia Raya diajak curhat. Jenengan tonggonya, temannya, bojonya, ya kan? Terakhir gurunya, ustadznya, semuanya diajak curhat. Tapi mana nasihat mereka yang paling membekas? Kita mau tanya nih, 20 orang yang ibu curhat kepada dia, jawabannya sama apa sama? Sama. Orang yang kita ajak curhat itu 20 orang, itu jawabannya jane sama. Apa? Sing sabar yo. 20 orang jawabannya sama. Lah kok jenengan sampai ke planet Mars, Bu? Naik curhat mesti jawabannya sing sabar. Ya tuh. Jeneng apa jeneng? Tapi ucapan nasihat orang yang kita minta nasihat itu, kesan masuk di hati itu beda, rasanya beda. Kenapa? Pengaruh dari orang yang menyampaikannya, ketulusan hatinya, kemurnian jiwanya, keikhlasannya, itu ngaruh. Nah, jenengan minta curhat sama temennya ngasih nasihat, sing sabar yuk, sing sabar. Karena ucapan teman kita itu mungkin tanda kutip teman kita itu ya sekedar ngasih ucapan, sekedar ngasih nasihat, tidak muncul dari hati yang tulus, itu telinga kita itu seperti ngajak padu. Yang sabar, yo sabar, aku nek ora sabar ora ngene nah. Malah ngegas pol. Minta nasihat dinasihati ngegas. Kenapa? Mungkin ucapan dari teman kita itu sekedar ucapan saja, ucapan yang tidak keluar dari hati yang ikhlas dan bersih. Ngegas kita, sing sabar. Kabeh bilang sabar. Rumungsone aku kurang sabar. Komplain, tidak terima. Tapi kalau nasihat itu keluar dari orang yang agung, orang yang mulia, orang yang tulus hatinya, bersih hatinya, datang ke Pak Yai. Pak Yai wis nangis curhat habis bersih. Pak Yai ngomongnya apa? Ya sama kayak temennya jenengan. Sing sabar. Nah, ucapannya Pak Yai itu sing sabar. Itu nancep di hati. Sing sabar. Kenapa? Lah padahal ucapannya sama. Kenapa? Karena hati yang mengucapkannya ikhlas, murni, bersih. Tuh, jadi namanya sama, Bu. Kita ini kalau berdoa juga begitu ya. Kalau kita ini berdoa keluar dari hati yang bersih, hati yang tulus, sungguh-sungguh, doa angkat tangan, Allahumma hujan terus yo hujan. Walaupun tidak pakai bahasa Arab, walaupun tidak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku wali besar, ulama besar, tinggalnya di Irak, lahir besar di situ. Karena tinggalnya bukan di negeri Arab, jadi walaupun alim, ahli ilmu, ucapannya itu ada yang sedikit tidak fasih karena bukan orang Arab asli. Ucapannya ini rodok ada bahasa-bahasa daerahnya. Kalau ibaratnya wong Jawa ini ucapannya rodok Jawa ini gitu ya. Orang fasih-fasih banget kayak orang Arab asli. Tapi kalau sudah ceramah, ayyuhan nas, manusia semua, ittaqullah,
yang takut kepada Allah 20 mati di tempat orang, teriak mati, saking ucapan itu membekas dia. Ada yang semaput, ada yang mati, digotong banyak, teriak semua menangis, padahal cuma ngomong ittaqullah. Lah kalau kita ini dengan ittaqullah malah ngantuk, kayak di Nina Bobo. Hadirin rahmatullah, ittaqullah, wis bismillah mah ya bismillah sok, wis tambah enak tidurnya, angler gitu ya, tidur malah. Nah itu loh Bu ya. Jadi memang niat itu penting, niat yang murni dan hati yang baik itu berpengaruh kepada semua amal perbuatan, sedikit tapi bekas. Ya tak? Kita baca zikir doa, Pak Yai baca zikir doa, kabul mana? Kabul Pak Yai, karena keluar dari hati yang lebih murnilah, ibaratnya begitu. Maka kita memurnikan niat itu setiap hari, memurnikan niat-niat yang baik itu setiap hari harus. Ya, saya mau sholat, saya murnikan niatnya karena Allah. Saya mau datang majelis ilmu, saya murnikan niat saya karena Allah. Saya mau datang ke pengajian, saya niatnya karena Allah, bukan apa-apa. Itu wajib. Memurnikan niat itu satu keharusan, itu bibit pondasi amal ibadah, itu harus nih ya. Makanya beliau di kitab ini menyebutkan apa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal manusia tergantung dari niatnya. Bahkan besok diceritakan di akhir zaman, Kanjeng Nabi menyebutkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan besok di akhir zaman itu ada seorang pemimpin umat Islam yang dikejar-kejar oleh sekelompok pasukan hendak dibunuh. Ya. Maka peristiwa itu terjadi di antara kota Mekah dan Madinah, di tempat yang namanya Baidah, dekat dengan kota Mekah. Itu tempat di Baidah. Nanti pemimpin umat Islam itu di situ ia dikejar-kejar oleh sekelompok pasukan hendak dibunuh. Maka pemimpin muslimin ini beliau menyelamatkan diri, berhasil beliau menyelamatkan diri, maka tempat Baidah itu tiba-tiba ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Semua yang di Baidah mati, masuk ke dalam tanah, dan pemimpin muslimin ini selamat, mati semua. Padahal di daerah Baidah itu saat itu tidak cuma pasukan yang ngejar, ada orang yang sedang baik, ada orang yang mungkin sedang sholat di situ, ada orang yang sedang zikir, ada pasar di situ. Pasar Baidah itu ada pasar. Itu tenggelam semua. Sak penduduk yang di pasar ikut tenggelam. Sak pasukan yang mau bunuh pemimpin muslim ini ikut tenggelam. Bumi itu masuk, mati semua. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dan pripun itu? Yang ngejar-ngejar pemimpin muslimin ia mati, lah orang-orang yang di sekitar daerah Baidah yang ada di pasar kok ikut mati juga. Terus bagaimana ini? Apa semua masuk neraka? Kata Kanjeng Nabi, tidak. Nanti semuanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niat membunuh pemimpin umat Islam, ya dia celaka. Yang niatnya di situ berjualan, berdagang, sedang ibadah, ya dia selamat sesuai dengan niatnya. Artinya apa? Ketika bala itu turun, musibah bencana itu turun, maka musibah itu tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi orang baik pun ikut kena. Na'udzubillahi min. Makanya jangan sampai turun bala di negeri kita. Jangan doakan celaka, karena kalau mereka celaka kita kena. Ya, doakan diberikan kesadaran, doakan diberikan hidayah. Ya, jangan ya Allah tumpaskan kaum zalimin. Nah, kita kadang sok berbuat zalim. Doa kejelekan buat dirinya, ya Allah hancurkan. Tak boleh. Doakan yang baik saja supaya mereka diberi hidayah. Karena kalau kita minta turun bala, al bala ya'um, bala itu kalau turun rata kena semua. Nanti
di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, ini kembali kepada bab niat. Makanya tanamkan niat yang baik. Kanjeng Nabi pernah berjalan ke negeri Tabuk, perjalanan 14 hari bersama sahabat. Di tengah jalan Kanjeng Nabi mengatakan, ini ada sahabat kita yang tidak ikut pergi perang, cuma tinggal di kota Madinah, tidak bisa ikut dengan kita. Tapi setiap kita naik gunung, turun lembah, kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala yang sama. Loh kok bisa Kanjeng Nabi? Mereka duduk manis dapat pahala, kita yang capek lelah dapat pahala. Lah kalau yang capek lelah jelas. Ya. Tetapi kok yang di rumah bisa dapat pahala bagaimana? Kata Kanjeng Nabi, mereka tidak bisa ikut bersama kita, tapi mereka punya niat untuk ikut bersama kita. Hanya saja mereka terkena halangan, mereka dapat uzur, jadi tidak bisa ikut. Tapi hatinya niat ingin ikut bersama kita. Makanya kita ini dapat pahala. Mereka yang punya niat ikut juga dapat pahala yang sama. Ini pentingnya nih. Jenengan lihat amal baik, orang berbuat kebaikan. Yang jenengan lihat itu ada di daerah ujung kulon negeri ini, kutub utara. Jenengan lihat televisi, ada tayangan kebaikan, pengajian, majelis ilmu, orang berbuat baik. Jenengan lihat di TV. Ini di mana ini? Oh, ini di Afrika, ujung negeri. Wah, baiknya, senang saya, suka saya kepingin bisa berbuat seperti ini. Katakan dengan Nabi, huma fil ajri sawa. Orang ini yang di rumah lihat TV karena senang dengan kebaikan, walaupun di ujung negeri dia dapat bagian pahala sama dengan. Sebaliknya orang itu yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat. Lihat acara televisi, lihat di situ ada perbuatan kemungkaran, ada perbuatan dosa, ada perbuatan zalim. Lihat, senang, suka. Maka yang di ujung timur dapat bagian dosanya seperti yang di ujung barat yang dilihat, karena dia rela dengan kemungkaran yang dia saksikan, rela dengan kemaksiatan yang dilihat, walaupun jarak kemaksiatannya jaraknya antara timur dengan barat. Ini sebab apa? Niat, senang, cocok, dikasih pahala. Senang dengan kejelekan, cocok, dapat dosa, yang sekutu di dalam dosa. Jadi niat itu penting. Niat itu pokok dasar hidup kita. Orang Islam selalu perbaiki niat, selalu perbaiki niat yang jangan lupa untuk selalu berniat yang baik. Nah, ini kitab ini beliau menyebutkan seperti itu. Wahada kitabun, terakhir ya. Maka kitab ini, kitab Nasoeh ini, allafnahu wa jama'nahu fi nubdan minan nasaih diniyah wal wasaya al imaniyah. Maka kitab ini aku susun, aku karang, yang mana di dalam kitab ini ada secuil sedikit daripada nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika naf'a wal intifa'. Saya punya niat, saya punya maksud, kitab ini saya tulis supaya bisa bermanfaat dan diambil manfaatnya. Bisa memberikan manfaat dan bisa diambil manfaat. Wat tadzakkura wat tadzkir, bisa untuk mengingatkan diri kita dan memperingatkan saudara kita. Li anfusina, untuk kita, wal ikhwanina minal muslimin, dan saudara muslim semuanya. Wa qad ja'alna bi ibaratin sahlah qaribah wa alfadin salisah mafhumah hatta yafhamaha al-khasu wal 'am min ahli iman wal islam. Dan kitab ini saya tulis dengan ibarat-ibarat yang sangat mudah dan mendekatkan kepahaman di akal manusia, dengan lafaz yang berurutan yang mudah sekali untuk dicerna, baik oleh karangan orang awam ataupun orang khusus. Jadi kitab ini kitab mudah, gamblang, tersusun, tersistematis,
Ndak bertele-tele, ndak bundet pembahasannya. Rapi, mudah, gamblang, jelas. Orang awam seperti kita bisa paham isinya, apalagi orang khusus, orang-orang yang ahli ilmu. Maka kitab ini saya beri nama An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Saya berdoa kepada Allah, kata beliau. Saya memohon kepada Allah supaya kitab ini satu bentuk amal yang murni ikhlas karena Allah, dan amal ini, kitab ini jalan saya mendekatkan diri kepada Allah, dan saya doakan kitab ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk saudara mukminin semuanya. Jadi siapa yang belajar kitab ini berarti kita didoakan dapat ilmu yang bermanfaat. Siapa yang baca kitab ini dapat ilmu yang manfaat. Ini beliau mendoakan. Ya, ini kitab istimewa, kitab agung, kitab luar biasa. Ya, ini yang belajar ini tidak cuma orang-orang ahli ilmu, orang awam, orang ahli ilmu, semuanya belajar kitab ini. Ini beliau hidup di zaman 400 tahun yang lalu. Para alim ulama menyebutkan saking luasnya ilmunya beliau, seandainya Imam Ghazali itu hidup di zamannya beliau, Imam Ghazali akan ngaji belajar sama Imam Haddad. Saking luasnya ilmu, saking hebatnya beliau. Orang yang diberikan kewalian, warisan ilmunya Kanjeng Nabi. Dari kecil sudah jadi wali, diangkat jadi pemimpinnya para wali selama masa 40 tahun lebih. Jadi pemimpin para wali itu 40 tahun lebih. Orang itu jadi presiden itu paling 2 periode. Ya toh, 5 tahun kali 5 tahun, ya kan. Nah, ini diangkat jadi pemimpin para wali 40 tahun lebih. Jadi pemimpinnya para wali, pemimpinnya para ulama dan orang-orang soleh. Karangannya istimewa. Yang baca kitabnya beliau dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat ilmu yang bermanfaat. Dan aku serahkan ini kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas hal itu, dan Allah lah yang menolong kita semua, dan sebaik-baik penolong dan pembela. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain dari Allah, dan kepadanya kita berserah diri dan akan kembali. Begitu doa beliau. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya mulai masuk bab tentang takwa. Bab pertama bab tentang ketakwaan. Bagaimana panjang lebar bahas bab takwa. Setelah itu nanti masuk bab tentang keutamaan ilmu. Nanti setelah ilmu masuk bab tentang keutamaan sholat, puasa, zakat, haji, Al-Quran, zikir, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa khatam di kitab ya. Kita dapat ilmu yang bermanfaat, dikumpulkan kita satu bahtera, satu kelompok dengan beliau insya Allah nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita bacakan doa untuk almarhum Bapak Sarjono bin Suwarnikarto yang genap setahun, ya, teman kita. Begitu pula orang-orang tua kita, ila ruhi almarhum Bapak Sarjono bin Suwarnikarto wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin, annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yatajawaz an sayyi'atihim wa yarfa' fi darajatihim وتقبل من حسناتهم واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة والعقل الصالح اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Berikutnya akhina Habib Haidar Al-Jufri fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.